Halo semuanya, orang-orang yang baik hati yang udah subscribe channel gue dan maupun yang belum, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang melimpah. Dan selamat datang kembali di channel Buset Gaming, channel yang paling top se-RT/RW tapi menurut gua. Dan gua kali ini masih bermain lagi Pirate Advance Ocean Fantasy ya. Jadi malam-malam gini gue gabut ya, karena kenapa? Karena baca komenan dari kalian-kalian yang katanya minta direviewkan limited time crew yang sabu itu ya. Sabu itu kira-kira bagus atau enggak ya. Jadi mungkin kalian banyak yang sudah tahu di grup atau di apalah itu ya, dari kekuatan sabu ya. Terus kalau ini versi gua ya, tapi sebelum kita membahas tentang sabu, kita bahas tentang limited time crew-nya. Nah, di sini untuk limited time crew ya, jadi kalian jika tiketnya nggak ada atau nggak mencukupi untuk mencapai 3.500 poin, jangan sekali-kali ikut event ini ya. Sebenarnya sih event semacam ini udah gue jelasin ya beberapa bulan yang lalu lah ya. Kalau nggak salah itu pas waktu gue ikut eventnya si Fujitora ya. Kalau dulu ya, sebelum di upgrade, event seperti ini sih bagus ya. Bagus karena setiap hari itu kita bisa mendapatkan kupon atau tiketnya itu 20 ya. Tapi kalau sekarang cuma berapa ya? Ya sama sih 20, tapi materialnya itu loh nggak ada yang buat beli kuponnya ya. Kalau dulu sekali klik 800, kalau nggak salah 800 ya, itu langsung dapat 5 kupon loh. Sekarang 800 cuma dapat 1 kupon, bayangin ya. Setelah update tambah pelit aja nih game. Dan jadi seperti itu ya. Jadi bagi kalian yang sekiranya nggak ada 3.500, nggak usah ikut. Kenapa? Karena ini sistemnya lelang ya. Ini sistemnya lelang, jadi kalian nanti tinggi-tinggian yang namanya poinnya ya. Jika kalian rank 1 tapi poin kalian nggak ada 3.500 ya, otomatis kalian nggak akan mendapatkan yang namanya karakter ini, dimana karakter ini kan bisa dilihat ya. Untuk rank 4 sampai 6 itu hadiahnya adalah sabu flame fruit 4 stars ya. Dan jika rank dan jika 2000 poin ya, itu rank 7 sampai 10 hadiahnya cuma 80 ya. Jadi bagi kalian ya yang mungkin belum ngerti atau belum paham ya, jangan buang-buang tiket kalian atau demon kalian di sini ya. Mending kalian kumpulkan tiket itu ya, kumpulkan tiket itu 200 lah atau 300, itu baru nanti kalian bisa ikut ya. Nanti kan kalaupun nambah DM sedikit ya. Jadi seperti ini si Imtoeha ini 2000 ya. Ini 2000 nanti kalau besok kan, ini terakhir kan besok jam 9 mungkin ya. Ini kalau poinnya nggak ada 3.500 ya, hadiahnya cuma 80 shard walaupun dia rank 1 ya. Nah, di sini untuk mendapatkan sabu fruit 5 star ya, sabu flame fruit 5 star itu rank 1 poinnya 7.000 ya. Kalau poin kalian 2.000 walaupun rank 1 itu nggak dapat. Dari sini udah paham ya. Dan kalau poin kalian 5.000 baru kalian berada di rank 2 atau 3, dan itu hadiahnya sabu 4 star. Ini seharusnya masih ada tambahan satu, tapi ini kok kenapa nggak ada tambahan ya. Oke, dan untuk satu lagi tambahan ya, jika poin kalian misal 3.500 tapi kalian berada di rank 7, maka kalian juga nggak akan dapat yang namanya sabu ya, karena di sini rank batasannya adalah 4 sampai 6 untuk 3.500 ya. Jadi misalkan di atas kalian itu ada poin 4.000 ya, kalian 3.500 tapi kalian berada di rank 7, maka kalian juga nggak dapat.
Jadi ini gimana ya, ini seperti sistem lelang ya, kalian kalau tahu sistem lelang berarti ya paham ya. Jadi seperti itu ya. Kalau ada yang kurang paham silakan nanti bisa komen di bawah ya. Dan untuk kemampuan si Sabu sendiri ya, gua perlihatkan untuk kemampuan si Sabu, banyak sih yang menganggap Sabu ini kurang bagus atau kurang OP lah ya. Sesuai dengan yang gue katakan berulang kali ya, OP atau tidaknya itu tergantung gandengannya siapa ya. Kalau Sabu digandingkan dengan bullet yang gak masuk ya, karena Sabu ini adalah tipe attacker ya. Yang ada kalau Sabu melawan bullet itu baru masih pikir-pikir, itu pun di Vanquisher War ya, karena Sabu ini adalah tipe ATK. Mana ini kok nggak ketemu ini ya. Nah, bablasan dong. Wah, ini dia. Nah, di sini untuk kemampuannya si Sabu sih, ini untuk kemampuan yang biasa ya. Ini kan cuma menyerang satu target ya, dan sini bisa menyebabkan burn ya. Mungkin ini flame mark ini bisa menyebabkan burn ya. Gue nggak pernah neliti sih tentang Sabu karena jarang yang punya Sabu ya. Untuk yang player-player baru, kalau player old sih udah sering ya dapat si Sabu ya, atau udah banyak yang punya si Sabu. Dan di sini bisa drop 50% of heal rate ya. Jadi kehilangan 8% maksimal HP untuk 3 ronde ya. Jadi seperti itu. Lumayan sih untuk si skill attack-nya ini ya. Terus untuk si ultimate-nya, jadi ultimate-nya di sini adalah jadi memberikan 320% plus 48 damage, dan ini meningkatkan damage rate-nya 20%, crit rate-nya 15%. Dan ini dia, ini spesialnya ini kan udah pernah gue singgung ya, yaitu dropping 200 enemies rage dan rage recovery 90% setiap ronde atau pada ronde ya. Ini kelebihannya kan di sini ya. Jadi dia ini ya, kalau 1 lawan 1 di Vanquisher War, kemungkinan kalau dengan nilai CR atau CR ya, CR dan level yang sama, kemungkinan dia itu bagus ya. Karena kenapa? Karena dia bisa menyerap dari 200 enemy rage ya. Jadi lawan jika mau ulti ya, otomatis dia nggak jadi ulti karena 200 rage-nya terserap ya. Dan juga rage recovery. Jadi misalkan si siapa ya, kalau tipe-tipe desert itu kan recovery-nya kan agak cepat ya. Jadi jika dia terkena ultinya ini, maka recovery-nya menurun 90% ya. Jadi otomatis jika sudah terkena ultimate-nya ini nggak sampai pertandingan habis juga nggak bakal bisa ultimate ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk Sabu ini lebih cocok di Vanquisher War sepertinya kalau menurut gua ya. Dan jika terdapat target dengan flame marks itu mungkin terbakar ya. Drop enemy damage rate 20%. Drop enemy damage rate 20% selama 2 ronde, dan jadi itu ya. Tetapi yang disayangkan di sini adalah ininya rendah ya, untuk dari pasif skillnya yang ini rendah ya. Di sini cuma meningkatkan 15% front damage rate. Jadi 15% itu untuk barisan depan damage rate-nya itu. Terus 15% damage resist-nya barisan belakang. Jadi seperti itu. Untuk yang penasaran damage rate itu apa, rate ya bukan rate ya, ini dia ada di keterangan. Yaitu damage rate-nya itu adalah bisa mereduksi 5%. Nah tadi kan untuk kalau nggak salah skill attack ya, skill attack-nya itu kan damage rate-nya meningkat 20%, berarti ini kan menjadi 25% ya. Jadi kalau secara tim ya, secara tim ini kalau menurut gue sih gimana ya, mungkin ya tergantung timnya ya. Kalau digabungkan dengan si semacam siapa ya, untuk yang meningkatkan attack mungkin bagus juga sih ya, untuk yang bisa speednya di awal ya.
Karena di sini kan untuk pasifnya ini kan meningkatkan damage rate ya. Tapi untuk barisan depan, kalau barisan belakang daya tahannya atau damage resist ya. Jadi ini gambaran menurut gua ya. Ya silahkan kalian simpulkan sendiri seperti apa ya untuk si Sabu Flame Fluid. Tapi kalau untuk keseluruhan sih ya, untuk keseluruhan ini Sabu Flame Fluid ini kalau dipasangkan secara tim ini kurang bagus ya. Tapi kalau dipasangkan atau dalam duel 1 lawan 1, wah ini apa namanya ya, dijamin lah ya. Pokoknya kalau dia bisa ulti di awal atau kena speed dia bisa ulti di awal ya, atau speednya itu dia menang, yakinlah lawan nggak bisa yang namanya ultimate ya. Jadi seperti itu. Oke, dan cukup sekian untuk tentang limited time cruise Sabu Flame Fluid ya. Di sini juga ada si Magelan Exchange ya. Magelan Exchange ini waktunya juga sampai besok ya. Cuma di sini kalian gak usah ikut ya, gua saranin gak usah ikut aja karena di sini tingkat keampasannya tinggi. Oke lah, cukup itu aja lah review dari gua ya, malam-malam yang gabut gini bikin review ya untuk nurutin ada yang request karena ini selesainya besok jam 9 ya. Dan thanks for watching and I'll be back. Ciao.